Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Megawati Sopakua. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Oke, kita lanjut kepada poin yang pertama, yaitu kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah. Meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Yang pertama itu siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Di sini ada goal, kejadian yang digunakan oleh pengguna. Terus ada eksekusi, melakukan tindakan dalam dunia nyata. Dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Terus ada evaluasi, pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang ditetapkan sebelumnya. Adapun juga jarak pemisah eksekusi dan jarak pemisah evaluasi. Yang pertama, jarak pemisah eksekusi artinya kesulitannya yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan tugas, yaitu aspek selama eksekusi. Terus ada evaluasi berlangsung akibat adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dan komponen fisik dan status sistem, artinya perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Contohnya, letak atau posisi menu file, pengguna menggunakan tombol caps lock. Terus yang berikut, jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah evaluasi artinya tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan status sistem. Dan yang kedua, kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama itu sistem, menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Terus ada pengguna, menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Yang berikut masukan, menggunakan bahasa masukan. Terus keluaran, menggunakan bahasa keluaran. Ada juga fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama itu artikulasi, pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Terus ada pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Terus yang berikut ada penyajian, sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran juga. Dan juga ada fase evaluasi pada siklus interaksi, berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Berikut ada mengatasi kompleksitas. Yang pertama itu model mental. Model mental menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika model mental pengguna cukup dekat dengan cara bekerjanya sistem, maka pengguna dapat menggunakan sistem tersebut tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Model mental bersifat tidak ilmiah, berdasarkan perkiraan dan asal tebak, terus tidak lengkap, tidak menjelaskan sistem secara keseluruhan, terus tidak stabil, bukan formulasi yang nyata, tetapi berkembang dan beradaptasi dengan konteksnya. Terus tidak konsisten, tidak membentuk suatu kesatuan yang utuh, atau sering tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Terus personal, bersifat unik setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Terdapat 3 bagian penting, yaitu yang pertama model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang ketika mereka merancang sebuah sistem. Terus yang kedua gambaran sistem. Sistem diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Dan yang ketiga itu model mental, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Dan yang kedua pemetaan.
Konsep pemetaan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan satu benda dengan benda lain. Pemetaan merupakan satu bagian integral dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemetaan yang benar akan membantu menyelesaikan suatu tugas dengan mudah. Pemetaan yang salah akan menyebabkan frustasi dan kegagalan. Nah, yang ketiga, jarak semantik dan artikulatorik. Yang pertama itu jarak semantik. Pengguna dapat memahami hubungan dengan memahami jarak antara fungsionalitas suatu piranti dengan sesungguhnya ingin pengguna lakukan. Dan berikut itu jarak artikulatorik. Aspek lain yang bisa kita amati adalah jarak antara kenampakan fisik suatu piranti dengan fungsi yang sesungguhnya. Yang keempat itu affordance. Affordance dibuat setiap saat, termasuk dalam dunia komputer. Sebagai contoh, permukaan layar tampilan tidak hanya penting untuk menginterpretasikan tindakan pengguna, tetapi juga penting bagi pengguna untuk memahami perilaku antarmuka. Nah, ada paradigma interaksi. Terdapat 3 paradigma interaksi, yaitu yang pertama, antarmuka berpusat pada interaksi didasarkan pada pemahaman tentang cara kerja suatu benda. Nah, yang kedua, antarmuka metaforik didasarkan pada intuisi tentang cara kerja suatu benda. Dan yang ketiga, antarmuka idiomatik didasarkan pada pembelajaran tentang cara kerja suatu benda. Nah, yang terakhir, tidak sangka sudah di slide terakhir, teman-teman. Ini referensi saya membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.